Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sebagai hasil dari pertempuran domain hari sebelumnya, Chen Hongyu sudah menunjukkan ketidakpuasan. Pernyataan keberatannya yang tiba-tiba segera menarik semua perhatian di sekitarnya. Tatapan semua orang tertuju padanya. Chen Hongyu berdiri, ekspresi tenang di wajahnya. Saya menyatakan penolakan terhadap proposal untuk menjadikan saya wakil ketua Serikat Pekerja. Yang Hao Han menatapnya dengan kaget, dengan ragu menjawab, Saudara Chen, Anda harus memikirkannya. Anda mewakili kuil spiritual. Chen Hongyu dengan tenang menjelaskan, saya sudah memikirkannya dengan jelas. Saya hanya perlu tinggal sebagai anggota Dewan Belaka. Wakil ketua ini seharusnya menjadi milik kepala baru kuil spiritual kita. Apa, kepala baru? Mendengar kata-kata seperti itu, seluruh hadirin sangat terkejut. Faktanya, kuil spiritual dan kuil ksatria tidak sama. Kuil spiritual selalu hanya memiliki satu kepala. Pergeseran kepala kuil spiritual adalah masalah yang sangat besar bagi aliansi kuil. Poin utamanya adalah tidak ada yang mendapat pemberitahuan sebelumnya. Pengumuman Chen Hongyu terlalu mendadak. Chen Hongyu menyatakan dengan tenang, apa yang aneh dalam hal itu? Kuil spiritual kami selalu diatur secara demokratis, berpusat di sekitar kepala kuil yang harus memiliki kemampuan. Chen Yinger dari kuilku telah mencapai langkah kultivasi ke-9 dan memiliki domain binatang mitologis, yang lebih unggul dari milikku. Terlebih lagi, dia adalah putri suci spiritual pertama dari kuil spiritualku, dan telah mewarisi alat suci spiritual Saint Robe dari kuil. Dia sangat cocok untuk memimpin kuil spiritual saya sebagai kepalanya. Oleh karena itu, saya secara alami harus meninggalkan posisi wakil ketua ini untuknya. Kemarin malam, kuil spiritual kami telah memberikan persetujuan terpadu. Semua orang yang duduk di mimbar dapat dikatakan memiliki semua ekspresi yang berbeda. Long Haoshen memiliki ekspresi kaget, sementara kepala kuil lainnya semua mengutuk diam-diam, rubah tua yang cerdik. Bagaimana tidak, pada saat Great Gathering Kuil, permainan Chen Hongyu sangat mengagumkan. Tidak hanya dia keras menentang Long Haoshen, dia bahkan menanyainya dalam pertempuran domain kemudian. Dan setelah mencapai titik kritis ini, dia melakukan putaran penuh dengan langsung menyerahkan kepemilikan kuil kepada Chen Yinger. Ini menyiratkan bahwa Bright Glimmer of Hope sudah memiliki dua posisi utama di Temple Union. Sementara itu, memiliki salah satu orang mereka di antara wakil ketua berarti bahwa situasi di mana 6 wakil ketua akan bersatu untuk memakzulkan Long Haoshen untuk mencabut dia dari posisi ketua tidak akan mungkin lagi. Bantuan ini tidak terukur. Bahkan Li Zengzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. Bagaimana menghitung? Pengunduran diri Chen Hongyu yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan, tetapi juga bisa mendapatkan bantuan Bright Glimmer of Hope, serta menjadi langkah untuk secara tidak langsung membuat kuil ksatria berutang padanya. Sungguh, itu adalah langkah yang mendalam. Tepat setelah Chen Hongyu mengatakan ini, dia berjalan menjauh dari panggung yang ditinggikan, memberi isyarat kepada Chen Yinger sambil berjalan ke sisi kuil spiritual dengan santai. Chen Yinger bingung dengan langkah kakeknya, tetapi tidak punya pilihan lain selain naik ke atas panggung pada waktu itu. Memaksa dirinya untuk berjalan ke mimbar di bawah tatapan beraneka ragam, dia mengambil tempat duduk Chen Hongyu sebelumnya. Saat ini, Seng Yue dari kuil asasin dengan sedih mengucapkan, hal tua ini, kamu benar-benar mengambil langkah di depanku. Saya memiliki proposal yang sama terjadi, kepala sekolah asasin tempel kami telah digantikan oleh Chaier juga. Tidak perlu kata-kata untuk membuktikan kemampuannya. Semua orang telah melihat domain pemurniannya, dan terlebih lagi dia adalah pewaris Dewa Kematian, yang dianugerahkan dengan kompor spiritual samsara yang sama dengan Sion of Samsara pada waktu itu. Tapi dia, dalam beberapa hal, sudah melampaui yang terakhir. Sejak mengambil alih warisan ini di masa mudanya, dia telah ditetapkan sebagai penerus kuil asasin kami. Chaier, naiklah. Mulai sekarang, Anda adalah kepala kuil pembunuh dan, sebagai pengganti saya, calon wakil ketua kuil pembunuh. Long Haoshen sebenarnya tidak begitu terkejut dengan lamaran Seng Yue, lagi pula, sudah lama sekali sejak Seng Yue menyatakan bahwa dia akan membiarkan Chaier mengambil alih posisinya. Karena itu, Chaier juga naik. Hanya butuh sesaat untuk 3 tempat di mimbar untuk diisi dengan anggota Bright Glimmer of Hope. Yang Hao Han menyatakan, karena itu, kami akan melanjutkan pertemuan. Apakah ada keberatan lain? Saat dia menanyakan itu,
dia tidak berharap akan ada jawaban. Kepala kuil prajurit Qiu Yonghao tiba-tiba berdiri, dan menyatakan, saya juga semakin tua dan semakin tidak baik. Di bawah kepemimpinan saya, kuil prajurit mendapatkan hasil terburuk dalam sejarah dari sesi pertemuan agung kuil ini. Saya benar-benar tidak punya wajah lagi untuk bertindak sebagai kepala kuil. Saya sudah mendiskusikan masalah ini tadi malam dengan perwakilan kami yang lain, dan hari ini, kursi kepala kuil prajurit akan diserahkan kepada generasi muda. Saya berharap bahwa di bawah kepemimpinannya, kuil prajurit akan memiliki masa depan yang cemerlang dalam persatuan melawan iblis. Yuan, tolong naik. Apa? Saya, melihat ekspresi wajah Qiu Yonghao saat dia memperhatikannya, Wang Yuan tidak bisa menahan perasaan kewalahan untuk sesaat. Qiu Yonghao tersenyum, siapa lagi selain kamu? Atau, jangan bilang menurutmu ada orang lain di generasi muda kuil prajurit kita yang bisa bersaing denganmu. Saya pribadi telah menyaksikan semua upaya yang telah Anda lakukan. Dunia akan diserahkan kepada kalian anak-anak muda. Mengatakan itu, dia berjalan keluar dari tempat duduk aslinya. Saat ini, semua orang di mimbar benar-benar bisa dikatakan diliputi keterkejutan. Seng Yue menyerahkan tempatnya kepada Cair karena dia pada awalnya adalah penerusnya, dan juga cicit. Adapun Chen Hongyu, meskipun pengumumannya agak lebih mendadak, status Chen Yinger di kuil spiritual awalnya sudah hampir sama dengan Cair di kuil assassin. Namun di kuil prajurit, Qiu Yonghao benar-benar bisa dikatakan tidak memiliki ikatan dengan Wang Yuan, yang belum pernah kembali ke kuil prajurit setelah menjadi pemburu iblis. Namun keputusannya yang tegas untuk meninggalkannya di masa depan kepemimpinan kuil prajurit pada saat itu sepenuhnya tidak tergoyahkan. Ini bukan hanya ide tiba-tiba yang baru saja dimiliki Qiu Yonghao. Sekembalinya Wang Yuan ketika dia datang mencarinya, saat dia menunjukkan kekuatan mencapai langkah ke-9, Qiu Yonghao sudah memiliki pemikiran seperti itu. Wang Yuan mungkin sedikit kurang dibandingkan dengan Long Haoshen atau Cair, tapi sama sekali tidak ada seorang pun di kuil prajurit yang bisa menandingi masa depannya. Bahkan di Bright Glimmer of Hope, peringkatnya berada di antara yang teratas, sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang menggunakan domain. Dengan tambahan status aslinya sebagai bagian dari Bright Glimmer of Hope, tidak ada yang lebih cocok untuk mewakili kuil prajurit. Qiu Yonghao memiliki pemahaman yang baik tentang karakter Wang Yuan, dan karena itu, dia percaya bahwa setelah Wang Yuan menggantikannya sebagai kepala kuil prajurit, dia pasti akan berkontribusi untuk masa depannya. Di bawah tatapannya, Wang Yuan berdiri, mengambil langkah besar menuju mimbar. Ketika dia tiba di depan Qiu Yonghao, dia tidak menyadari bahwa matanya telah berubah menjadi kemerahan. Kakek Qiu, aku. Qiu Yonghao tersenyum, menepuk bahunya, tidak perlu kata-kata. Saya tidak melakukan ini untuk Anda, tetapi untuk masa depan kuil prajurit kita. Saya percaya bahwa Anda pasti akan melakukannya dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia secara pribadi menarik kursi sebelumnya, dan dengan ringan mendorong Wang Yuan ke dalamnya. Dengan beban pikiran, dia berjalan turun dari peron, menuju untuk duduk di antara pusat kekuatan kuil prajurit. Perubahan besar seperti itu benar-benar terjadi pada pencalonan ketua dan wakil ketua. Yang Haohan yang memimpin pertemuan itu sangat terkejut, tetapi meskipun demikian, pertemuan itu harus terus berlanjut. Untungnya, perubahan ini tidak mempengaruhi sisa proses. Sisa pemilu berjalan sangat lancar. Long Haoshen menjadi ketua pertama dari Temple Union tanpa hambatan, dengan wakil ketua adalah Long Tianying, Li Zhengxi, Ling Xiao, Cair, Chen Yinger, dan Wang Yuan. Bright Glimmer of Hope sebenarnya menempati 4 kursi utama tersebut. Alasan mengapa tidak ada yang keberatan adalah bahwa pihak yang mengusulkan adalah kepala kuil, dan juga karena kekuatan cahaya harapan yang telah ditampilkan dalam pertemuan agung kuil. Long Haoshen, Cair, Chen Yinger, dan Wang Yuan semuanya adalah pemilik domain yang kuat. Berada di bawah pimpinan pembangkit tenaga muda ini tidak diragukan lagi akan memiliki dampak yang sangat baik pada kuil mereka masing-masing. Setelah pemilihan ketua dan wakil ketua, diadakan pemilihan di antara 6 kuil besar untuk memilih 36 wakil, tidak termasuk dari penghitungan ketua dan wakil ketua. Itu adalah hasil yang dapat diterima untuk kuil bahwa Long Haoshen menjadi ketua pertama dari persatuan kuil. Dengan demikian, sisa pertemuan juga berjalan tanpa hambatan. Hanya dalam 2 jam seluruh pemilihan selesai. Yang Haohan menyatakan, pemilihan sudah berakhir.
Persatuan sekarang akan memberitahu warga negara kita, berusaha membuatnya sehingga dalam 1 bulan, semua umat manusia sadar akan pendirian persatuan. Juga, Uni memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Integrasi 6 kuil besar adalah masalah yang paling mendesak. Selanjutnya, ketua pertama dari Temple Union kita akan berbicara beberapa patah kata untuk kita. Long Haoshen mengangguk kepada Yang Haohan sebelum mengirim salam ke 6 kuil besar lainnya. Kemudian dia menyatakan dengan suaranya yang jernih, "Saya merasa terhormat bahwa Anda memilih saya sebagai ketua serikat Anda yang pertama. Aku bisa merasakan beban yang sangat berat di pundakku. Seperti yang dikatakan Kepala Aliansi Yang, pemilihan ketua serikat yang baru akan berlangsung setiap 10 tahun, untuk menggantikan yang sebelumnya. Mungkin sistem serikat pekerja baru kita saat ini belum sempurna, tetapi saya yakin itu pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Hal terpenting setelah dasar persatuan adalah untuk mengintegrasikan kekuatan 6 kuil kita, untuk menjadi tandingan bagi jenis iblis. Sebagian besar upaya kami selanjutnya akan dikonsentrasikan pada hal itu. Sebagai ketua Anda, saya dapat menjamin semua orang bahwa dalam 10 tahun kantor saya pasti akan meluncurkan serangan balik terhadap iblis dan mulai memulihkan tanah yang telah diambil dari kami. Hidupku akan dikhususkan untuk memimpin persatuan untuk melawan kegelapan, dan untuk mengakhiri era kegelapan 6.000 tahun. Pidato Long Haoshen nyaring dan bergema. Suaranya tidak berat, tetapi membawa perasaan keteguhan jiwa. Mendengarnya, pembangkit tenaga listrik yang hadir dari 6 kuil besar merasa bahwa perang suci lainnya akan terjadi. Setelah berhenti sejenak, Long Haoshen melanjutkan, "Saya masih muda, dan persatuan baru saja dibentuk, jadi saya akan membutuhkan dukungan baik dari semua orang. Dalam periode waktu berikutnya, saya mungkin tidak punya banyak waktu luang untuk menangani masalah serikat pekerja, karena teman saya dan saya harus meningkatkan kekuatan kami dalam waktu sesingkat mungkin. Serikat pekerja sebagian besar akan ditangani oleh Wakil Ketua Long Tianying, Wakil Ketua Li Zhengxi, Wakil Ketua Ling Xiao dan kalian semua deputi." Sisa konferensi berjalan tanpa hambatan. Meskipun Long Haoshen adalah ketua serikat, yang paling penting baginya masih untuk meningkatkan kekuatan pribadinya. Dia dan Bright Glimmer of Hope lainnya masih muda, dan memiliki margin kemajuan yang jauh lebih tinggi. Long Haoshen memiliki beberapa hal untuk ditangani selanjutnya. Yang pertama adalah berjuang untuk mendapatkan tahta surgawinya sendiri. Jika dia mendapatkan tahta surgawi, itu tidak hanya akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya, tetapi juga meningkatkan prestisenya. Setelah itu, muncul isu tentang evolusi Haoiwe. Kekuatan pedang Haoiwe emas keunguan membuatnya menyadari pentingnya evolusi Haoiwe. Dia yang berkepala 6 sudah sangat kuat sehingga, jika dia berevolusi menjadi berkepala 8, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Ketika saatnya tiba, mungkin Haoshen akan memiliki kemampuan untuk melawan Kaisar Dewa Iblis dengan bantuan Haoiwe. Pertemuan berlangsung dengan cara yang agak ringan, dan integrasi 6 kuil besar adalah masalah utama yang mereka tangani. Pertama-tama, 6 kuil besar akan mengirim sekelompok pembangkit tenaga listrik untuk berkumpul di kota suci, dan semuanya berlatih bersama. Alokasinya adalah 4.000 prajurit, 1.000 ksatria, dan masing-masing 500 pembunuh, penyihir, pemanggil, dan pendeta. Itu akan disebut Legiun Union, dengan setiap legiun terbentuk, selain 7.000 pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar ini, 40.000 tambahan untuk total hampir 50.000. Pertama, 2 legiun akan dibentuk, dengan nama Union's First Legion, dan Union's Second Legion. Setelah melalui proses pelatihan dan integrasi terpadu, mereka akan langsung dilemparkan ke daerah perbatasan, dengan tanggung jawab menjaga jalur Gunung Selatan dan jalur Gunung Eksorsis yang agak lemah. Selanjutnya, akan ditransfer banyak pembangkit tenaga listrik lainnya dari 6 kuil besar untuk integrasi, sampai pasukan 6 kuil besar aliansi kuil yang asli semuanya terbentuk seluruhnya menjadi pola Legiun Persatuan. 6 benteng besar itu untuk sementara dijaga seperti sebelumnya oleh 6 kuil secara terpisah. Bagaimanapun, kekuatan 6 benteng terlalu mengakar. Meskipun pembentukan serikat telah diselesaikan, mereka juga tidak bisa terlalu ekstrim. Itu perlu melalui proses transformasi, sehingga gelombang pertama praktisi 6 kuil besar akan datang dalam 1 tahun, untuk perlahan-lahan membiarkan konsep 6 kuil dipermudah. Keseluruhan proses tersebut tentunya membutuhkan banyak waktu.
Bagi para praktisi dari 6 kuil besar serta masa untuk menerima persatuan baru akan membutuhkan proses yang panjang. Namun, sementara di bawah premis keberadaan ancaman iblis, ini tidak akan memakan waktu terlalu lama berkat upaya bersama dari pusat kekuatan 6 kuil besar. Segera setelah Temple Union sepenuhnya direstrukturisasi menjadi kekuatan yang kohesif, saat itulah Union berencana untuk meluncurkan serangan balik terhadap Demonkin. Konferensi telah berakhir dengan memuaskan. Long Haoshen segera menyatakan keinginan untuk meninggalkan kota suci pada hari berikutnya untuk melakukan perjalanan ke kuil ksatria. Hao Yue adalah alasan utama mengapa Long Haoshen sangat ingin kembali. Setelah transformasinya menjadi pedang Hao Yue emas keunguan, hubungan darahnya dengan Haoshen dapat dikatakan telah meningkat ke tingkat yang baru, dan selain itu, kemajuan kekuatan Haoshen lebih lanjut dalam periode waktu ini juga memengaruhinya sampai batas tertentu. Jadi, evolusinya sekarang diambang melonjak, dan kapan saja mungkin mustahil untuk ditekan lagi. Dalam evolusi terakhirnya, Hao Yue menghadapi serangan kuat dari Lich King, jadi keberhasilan evolusinya sangat bergantung pada keberuntungan. Juga, berdasarkan pola pertemuan mereka, hampir semua evolusi Hao Yue telah menarik perhatian musuh, yang semakin lama semakin kuat. Karena kali ini melibatkan kenaikan dari 6 kepala menjadi 8, itu tidak hanya akan memakan waktu lebih lama, tetapi juga menarik perhatian musuh yang lebih kuat. Long Haoshen benar-benar tidak berani menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Hanya dengan satu kesalahan, Hao Yue bisa mengalami kesulitan yang tidak dapat ditebus. Oleh karena itu, mereka harus membuat persiapan yang lengkap, poin utamanya adalah meningkatkan kekuatan mereka. Karena klasifikasi rahasia Hao Yue, Long Haoshen tidak bisa meminjam kekuatan 6 kuil besar, dan hanya bisa mengandalkan tim mereka sendiri. Sebagai pengguna ringan, dia jelas merupakan anggota yang kekuatannya paling penting untuk ditingkatkan. Jika dia bisa mendapatkan tahta surgawi, mereka akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang situasinya. Alasan mengapa mereka tidak segera melanjutkan ke kuil ksatria adalah karena mereka memiliki masalah penting lainnya yang masih belum terselesaikan. Setelah naik ke ketua serikat baru, status Long Haoshen menjadi sangat berbeda. Mereka tidak lagi tinggal di kuil ksatria, tetapi kelas tertinggi dari kediaman markas serikat pekerja. Meskipun lantai paling atas dari bekas wilayah administrasi aliansi kuil adalah yang terkecil, luasnya masih lebih dari 1000 meter persegi. Sekarang seharusnya disebut lantai administrasi ketua serikat. Seluruh area dipotong menjadi banyak wilayah, kantor besar, longe, area khusus untuk budidaya, perpustakaan, dan area botani. Meskipun tidak ada dekorasi yang mewah, itu masih merupakan desain yang elegan secara keseluruhan. Jangankan hanya untuk Long Haoshen, bahkan seluruh pasukan perburuan iblis mereka menemukan bahwa ruang itu sangat besar. Mari kita semua beristirahat di sini untuk malam ini. Kami akan berangkat ke kuil ksatria besok pagi. Long Haoshen mengumumkan ke grup. Han Yu bertanya, apakah tidak apa-apa untuk tidak menunggu stempel ketua Anda dibuat terlebih dahulu, ketua? Long Haoshen memaksakan senyum pahit, terus panggil aku kapten. Rasanya canggung mendengar Anda memanggil saya ketua. Tim asli Bright Glimmer of Hope yang terdiri dari 7 orang mendapat posisi ketua, 3 kursi wakil ketua, dan 3 lainnya menjadi anggota dewan. Adapun Zhang Fangfang, Yang Wenzhao dan Duan Yi, mereka mengambil tempat dewan untuk kuil ksatria, tampak bersiap sebelumnya demi menyiapkan penerus masa depan mereka. Dapat dikatakan bahwa pemenang terbesar dari pertemuan agung kuil ini adalah kuil ksatria. Meskipun Haoshen telah menjadi ketua serikat dalam statusnya sebagai Kapten Bright Glimmer of Hope, pada akhirnya dia juga seorang ksatria. Kakek dan ayahnya semuanya adalah tokoh utama kuil ksatria, ksatria surgawi. Dengan itu, hubungannya dengan kuil ksatria tidak mungkin berkurang seiring waktu. Selain itu, selain Long Haoshen, Han Yu, Zhang Fangfang, Yang Wenzhao dan Duan Yi dari timnya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa dari generasi muda. Han Yu dan Zhang Fangfang telah berhasil menembus langkah ke-9 kultivasi, dan Yang Wenzhao dan Duan Yi, puncak langkah ke-8. Bahkan dengan kekuatan mereka sendiri, mereka memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai anggota dewan dari kuil ksatria. Lagi pula, mereka masih sangat muda. Awalnya, keuntungan terbesar kuil mage atas kuil ksatria adalah yang terakhir tidak memiliki cukup bakat yang akan datang untuk menggantikan generasi yang lebih tua, tetapi sesi ini membuktikan bahwa sudut pandang ini harus ditinjau sepenuhnya.
Munculnya 5 ksatria muda yang hebat untuk mengambil alih dengan mulus dari generasi yang lebih tua, meningkatkan harapan untuk masa depan mereka. Long Tianying dan Yang Haohan agak rendah hati dalam konferensi tersebut, di mana kuil ksatria sekali lagi menjadi pemenang terbesar. Persatuan baru benar-benar bisa dikatakan telah menyiapkan tata letak yang sempurna untuk meyakinkan kuil lainnya. Yang lain semua tersenyum sebagai reaksi atas kata-kata Long Haoshan. Melihat satu sama lain, mereka masih memiliki perasaan yang cukup menakutkan, tidak terbiasa dengan status baru seperti itu. Tetapi mereka semua tahu tanpa keraguan bahwa posisi dan tugas mereka di dalam serikat menjadi sangat berbeda setelah melalui pertemuan agung kuil dan juga konferensi ini. Secara khusus, Long Haoshan sudah memikul tanggung jawab berat memimpin umat manusia untuk menghancurkan semua setan. Long Haoshan menyatakan kepada Zhang Fangfang, Yang Wenzhao, dan Duan Yi, saudara Zhang, Yang, Duan. Kalian bertiga telah mengikuti Bright Glimmer of Hope selama beberapa waktu. Setelah melalui pertemuan, Anda dapat dianggap sebagai bagian dari tim kami. Dengan demikian, Anda juga akan tunduk pada aturan Bright Glimmer of Hope. Pasukan perburuan iblis kami selalu mengikuti aturan membagi kontribusi kami secara merata. Sekarang kami kembali, tolong serahkan poin kontribusi Anda. Ketiganya terkejut samar, permintaan Long Haoshan sangat sederhana, tetapi, karena tampaknya agak tidak pada tempatnya mengingat karakternya yang luas, ketiganya memiliki perasaan yang cukup aneh. Tapi mereka tidak terlalu memikirkannya, dan semua mengambil poin kontribusi mereka untuk mentransfernya ke ubin kontribusi Long Haoshan. Faktanya, ketiganya dulunya adalah kapten pasukan perburuan iblis. Meskipun poin kontribusi yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan jumlah anggota Bright Glimmer of Hope, itu masih bukan hitungan kecil. Chen Yinger cemberut sebagai reaksi, kamu tidak bisa menggertak mereka, Kapten. Long Haoshan menyeringai, tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, Lin Xin tertawa, kenapa sepertinya ayam kecil itu melebarkan sayapnya, sekarang dia membela suaminya. Chen Yinger menjawab dengan sangat marah, kaulah ayamnya. Apakah obat bro? Apakah Anda siap untuk dipukuli? Lupa waktu kamu dipukuli sampai bengkak semua. Lin Xin mendengus, saya tidak ingat hal seperti itu. Cair sudah berdiri, tepat di samping Haoshan, jadi, apakah kita akan pergi sekarang? Dia telah melihat melalui niat Long Haoshan, dan hanya dia yang tahu apa tujuan dia ketika memulihkan poin kontribusi dari mereka bertiga. Long Haoshan mengangguk, kita pergi sekarang. Kami akan berangkat besok subuh, jadi mari kita selesaikan masalah ini secepatnya. Ini sudah siang, tapi kita harus punya cukup waktu. Chen Yinger menatap Long Haoshan dengan wajah berkaca-kaca, apa yang kamu bicarakan bos? Kita sudah selesai dengan konferensi, jadi apalagi yang harus kita lakukan? Dia tersenyum sebagai tanggapan, ada tempat yang sudah lama tidak kita kunjungi, dan itu seharusnya cukup santai. Ayo pergi sekarang. Mata pendeta botak Simasian tiba-tiba menyala, aku tahu, pusat transaksi pasukan pemburu iblis. Long Haoshan menunjukkan jempolnya pada Simasian, cerdas. Saatnya pergi sekarang.